Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi ya dari materi sebelumnya yaitu apa sih komunikasi, bagaimana ilmu komunikasi itu dan bagaimana krusialnya ternyata perihal komunikasi itu ya, teman-teman. Nah, di situ kemarin kita belajar komunikasi dengan berbagai ilmunya ya, jurnalistik, media, sosial media, kemudian eh, termasuk wawancara, kemudian di dalam rumah interpersonal, kemudian organisasi dan juga ada komunikasi bisnis begitu ya teman-teman. Nah, di sini saya coba menjelaskan salah satu bagian dari komunikasi yaitu komunikasi organisasi ya. Ada juga komunikasi bisnis, jadi memang berbeda. Organisasi belum tentu bisnis, tapi kalau bisnis kan sudah pasti ada organisasinya ya. Oke, jadi komunikasi itu sendiri adalah penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui cara tertentu supaya paham betul apa yang dimaksudkan. Nah, itu menurut beberapa eh, definisi ya. Jadi penting untuk mengerti bagaimana berkomunikasi dalam sebuah organisasi itu supaya tujuan organisasi dapat tercapai. Itu ya, teman-teman. Singkatnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi, di situ ada bagan organisasi ya, teman-teman. Misalnya ada pimpinan, kemudian manajer, kemudian ada em, bagian operasional, kemudian staff. Nah, itu apakah boleh pimpinan itu langsung ke staf, misalnya langsung dari pucuk tertinggi ke terendah, langsung memberikan instruksi? Ya, kalau kita bilang bisa, ya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi itu nanti sangat rawan atau rentan salah paham karena melewati manajer dan juga operasional. Manajer dan operasionalnya tidak paham seperti itu ya. Oke, jadi perlu ada catatan, ada pemberitahuan. Kalau sekarang sudah ada grup WhatsApp, mungkin ya diberitahukan atau difotokan memo. Ya, ini memo dari pucuk pimpinan seperti ini. Nah, diberitahukan kepada manajer dan operasionalnya seperti itu. Ini misal ya. Oke, jadi proses komunikasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu ada beberapa tahap. Jadi komunikator, ya, seorang yang mempunyai ide, gagasan, menyampaikan pesannya disederhanakan ya, teman-teman. Kemudian dengan kode, dengan encoding atau flowchart tertentu, ya, dengan SOP tertentu melalui media, melalui saluran untuk mendefinisikan coding, kode atau pesannya tadi. Lah ini yang kemudian minimalisir sekecil mungkin adanya gangguan-gangguan, ya, salah paham ya. Nah, kemudian diterima oleh komunikan yang menerima perintah. Nah, tidak sampai selesai di situ. Ini harus benar-benar dipastikan bahwa dari komunikan ini bisa memahami dengan cara memberikan feedback, memberikan umpan balik konfirmasi kepada komunikatornya. Seperti itu, ya. Oke, jadi apa sih organisasi itu, teman-teman? Organisasi itu kumpulan atau sistem individu yang melalui suatu hierarki atau jenjang pembagian kerja itu berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya, jadi organisasi itu punya tujuan. Nggak mungkin satu orang ya, jadi ada sekumpulan, jadi beberapa orang yang kemudian ada pembagian tugas, job desk-nya dan juga punya tujuannya. Itu ya, itu merupakan ciri-ciri organisasi, jenjang jabatan, kedudukan, ya. Kemudian ada pembagian kerja dan satu lagi ada tujuan. Komunikasi organisasi itu adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi, ya. Pesan organisasi. Oh, berarti formal ya? Iya, lebih ke formal. Akan tetapi informalnya tetap ada, ya. Informalnya tetap ada. Contohnya gimana? Ini darurat, ya kan? Telepon. Nah, misalnya kebakaran atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya, darurat. Setelah ditelepon diterima. Oh iya, silahkan mengajukan surat yang ditandatangani gitu ya. Jadi sudah kacau. Jadi informal itu harus segera ditindaklanjuti ya karena darurat. Nah, mungkin perihal formal yang sifatnya adalah dokumentasi atau berupa surat menyurat itu bisa disusulkan seperti itu. Jadi kelompok organisasi ini komunikasinya baik formal maupun
informal dalam suatu organisasi ya. Oke, organisasi itu sendiri pun juga tidak hanya berkecimpung di organisasi formal atau resmi. Yang informal itu pun juga ada ya, lembaga sosial masyarakat misalnya, Karang Taruna ya, di kampung misalnya apa, RT, RW ya. Ada organisasi ya formal, kadang semi informal gitu. Oke, jadi bagaimana komunikasi formal itu? Komunikasi yang disetujui oleh organisasi, orientasinya kepentingan organisasi. Jadi modelnya itu em, resmi ya, ada memo, pernyataan, jumpa pers, surat menyurat resmi. Sedangkan komunikasi informal itu yang disetujui secara sosial, ya, secara sosial karena berkaitan dengan lingkungan sosial gitu. Jadi bukan hanya orientasi pada organisasi ya, kelompok orang, tetapi lebih kepada secara sosial, secara perindividunya. Ya, jadi orang-orang yang ada di dalam organisasi itu kan juga merupakan orang manusia sosial ya. Nah, itu lebih kepada individunya. Misalnya apa? Jam kerja. Oh, udah pasti ya ada ya jam kerja nih, misal kita bicara organisasi ataupun bisnis. Jamnya sudah jelas, kapan waktu istirahat. Nah, tapi ada suatu hal harus keluar dari kantor misalnya. Ya udah, komunikasi informal aja. Ya, toh juga kadang karyawan itu pun saat pulang itu bukan berhenti kerja. Ya, kadang masih WA-an, kadang masih disuruh ngonten, kadang suruh meliput, bikin berita, 24 jam ya. Nah, jadi informasi itu komunikasi itu bisa formal dan juga informal. Nah, jenis-jenis komunikasi organisasi itu ada beberapa hal ya. Em, Ringkasnya dari atas ke bawah, bawah ke atas, dan sejajar. Nah, yang dari atas ke bawah itu downward communication, turun ya. Manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Untuk apa tujuannya? Instruksi kerja. Ya, jadi ada perubahan kebijakan, misalnya peraturan-peraturan. Nah, itu disampaikan pimpinan kepada bawahannya, termasuk juga motivasi untuk karyawan. Ya, jadi motivasi kan dari pimpinan, bukan dari bawahan ya. Oke. Jadi upward komunikasi yang kedua itu adalah bawahan mengirimkan pesan kepada atasannya. Contohnya apa? Informasi tentang pekerjaan. Bu, ini gentengnya bocor misalnya. Bu, kantornya perlu direnovasi misalnya ya. Kemudian penyampaian informasi persoalan pekerjaan yang perlu pimpinan itu turun tangan, tidak bisa diselesaikan oleh bawahan. Ya, misalnya ada keterkaitannya dengan pihak polisi misalnya ya, keramaian nih, misal ada kegiatan. Pengennya buat internal nih jalan sehat, tapi kok rame seperti itu. Lah itu pasti butuh pimpinan untuk turun untuk menyelesaikan persoalannya. Kemudian ada saran-saran perbaikan dari bawahan dan juga keluhan. Ya, tuh yang ketiga adalah horizontal komunikasi. Horizontal itu adalah sejajar antar karyawan, antar bidang, antar divisi yang kedudukannya itu setara ya, unit seperti itu. Kenapa ya? Karena perlu banget, apalagi pimpinan itu adalah sosok yang sangat sibuk ya. Kemudian kita selalu menyampaikan surat, kita selalu menyampaikan melalui media komunikasi WhatsApp ke pimpinan, tapi kok tidak dibaca? Itu kan harus segera selesai, maka ada komunikasi horizontal. Misalnya dengan bagian aset rumah tangga tadi ya, masalah genteng bocor, ya udah sampaikan sesuai SOP. Apakah ada dana penggantian genteng misalnya? Ada. Boleh nggak ini minta diperbaiki? Boleh suratnya bikin. Nah, gitu bikin surat udah. Jadi tidak melulu harus ke atasan terus ya. Malah nggak selesai-selesai nanti. Gitu. Jadi tujuannya apa horizontal? Memperbaiki koordinasi. Jadi bareng-bareng ya. Kemudian ada pemecahan masalah, berbagi informasi, dan kemudian yang paling penting adalah pemecahan konflik. Konflik itu masalahnya pasti ruwet kalau komunikasi. Jadi kita harus memperlancar, memperbaiki komunikasi supaya hubungan itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi komunikasi itu ada apa aja fungsinya dalam organisasi? Informatif. Apa itu? Memberikan informasi. Yang kedua regulatif. Apa itu? Regulasi, peraturan. Ya, hukum-hukum misalnya. Yang ketiga persuasif, mempengaruhi. Ya,
Supaya apa? Ya supaya termotivasi, supaya lebih peduli, supaya lebih rajin gitu. Dan yang keempat ada fungsi integratif, integrasi bareng-bareng supaya ringan itu bisa dijinjing, berat bisa dipikul sama-sama gitu ya. Nah, di dalam Islam itu juga berbicara tentang komunikasi ya, teman-teman, antara lain kita mendapatkan di firman Allah di Al-Quran itu ada bahasa qaulan sadidan. Berkatalah dengan benar, lurus dan jujur. Ya, ini kalau kita lihat-lihat di konten dari seorang public speaker ya, kemudian dari sosok yang mendalami ilmu agama, adab dan etika itu juga diutamakan. Jadi sekilas saja ya, kalau saya salah ya mohon dikoreksi. Jadi sebenarnya kita sudah berprinsip kepada perkataan yang baik, perkataan yang mulia, perkataan itu sederhana, benar dan jujur, ya. Akan tetapi kita perlu mengindahkan etika dalam berkomunikasi. Yang pertama, apakah itu bermanfaat, gitu. Ya. Jadi Anda sudah baik, sederhana, lemah lembut, benar dan jujur, tapi itu tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Jadi untuk apa itu terus-terusan untuk dikomunikasikan? Itu yang pertama. Oke. Nah, yang kedua, apakah itu eh, baik? Apakah itu bisa diterima oleh komunikan, oleh yang menerima pesan kita gitu, yang kita ajak bicara, apakah bisa diterima? Ya, misalnya, eh, hidungmu itu kok pesek sih, begitu. Perkataannya baik, lemah lembut ya, benar, jujur, tapi tapi ya seharusnya tidak disampaikan demikian, ya, karena belum tentu menerimanya yang kita ajak bicara, ya. Kemudian ada satu lagi kalau tidak salah, eh, apakah orang yang berhadapan dengan kita itu adalah orang yang bisa menerima kebenaran, gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi sebenarnya ini masalah klasik ya sebenarnya, dan pelik juga karena kalau menurut saya ya, menurut saya di politik juga demikian, di debat yang sangat sensitif pun juga demikian, di pemerintahan pun juga demikian, di antar pimpinan, antar gengsi pun demikian. Apa itu? Saling menantang, mengolok-ngolok gitu. Nah, apa yang saya maksud dengan permasalahan klasik? Permasalahan klasiknya tuh begini. Misalnya, eh, misal-misal ya, eh, kamu itu tahu apa tentang Uniba? Apa tahu sejarahnya? Begitu, ya. Uniba itu dulu dari pengusaha-pengusaha batik, ya urunan, pengen punya amal jariah, ya, mencerdaskan umat, bikinlah kampus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, orang yang diajak bicara itu kan pasti emosi ya, kan mirip seperti debat ya, dipatahkan gitu. Nah, klasik kalau Anda terpancing emosi ya itu berarti kena tuh. Harusnya tidak emosi. Nah, yang saya maksud adalah sampaikan, karena ini masalah klasik ya sekali lagi, sampaikan. Ya, orang yang menantang, orang yang emosi itu coba sampaikan dulu. Sebentar, Anda bicara sejarah seperti itu sumbernya mana? Oke, apakah dia bisa menjawab nih? Ya, misal dia bisa jawab. Oke, yang kedua kita sampaikan. Baik, saya akan mencoba menyampaikan dengan ilmiah, dengan dasar yang kuat, ya, dengan jujur, dengan saksi-saksi misalnya. Tetapi jika perkataan saya itu terbukti benar, apakah Anda akan menerimanya? Tuh, tanyakan dulu, ya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Dan sebagian besar mereka itu nggak mau tahu. Ya, coba Anda tanya seperti itu. Oh ya nggak mungkin saya salah, ya kan nggak mungkin seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, buat apa komunikasi? Capek gitu, capek. Tahu nggak maksud saya? Jadi Anda susah payah mencari data ilmiah dengan kekuatan saksi, dengan valid data-data, Anda paparkan dengan berbagai tenaga, ya komunikasi dengan menguras waktu Anda. Tapi yang Anda ajak omong tetap aja nggak peduli. Ah, nggak percaya, ah, hoax.
Hoax itu, nggak percaya. Ah, kata siapa? Seperti itu. Nah, itu percuma, teman-teman. Percuma. Seperti kalau kita melihat di TV, em, ya seperti Mata Najwa mungkin ya, Rosi, Aiman Wicaksono ya. Mereka bicara dengan data, dengan baik, tapi kemudian ada yang emosi, ada yang tidak mau tahu benar atau salah. Yang penting dia bisa ngomong, ya, dia bisa teriak-teriak itu udah bikin capek. Yang dengar pun juga capek ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi etika komunikasi itu ada, tapi kaidahnya itu juga tolong diperhatikan, ya. Bahkan ulama pun juga menyampaikan saat ada yang bertanya, wahai Syekh, saya itu ingin hidup dengan damai. Tolong berikan tips, gitu ya. Nah, Syekhnya bilang, saya selalu menghindari perdebatan yang tidak ada akademisinya, tidak ada manfaatnya, seperti itu ya. Oh, begitu ya, Syekh. Tetapi yang kita sampaikan kan benar, gitu. Iya, jadi kalau dalam berkomunikasi, ya, berdebat dengan baik itu, saat disampaikan kebenaran, itu kan diterima, ya, diterima. Artinya orang yang mendengarkan itu dengan legowo, dengan segala upaya itu menerima hidayah dan kebaikan, ya. Nah, tapi kemudian yang dimaksud Syekh menghindari debat, menghindari pertengkaran, ya. Tapi kemudian jika saya berbicara dengan kebenaran, ya, kemudian eh, audiens atau pendengar itu menyampaikan, tidak Syekh, itu salah itu, saya tidak percaya. Nah, maka Syekh akan menjawab, oh baiklah kalau begitu eh, Anda boleh menyampaikan itu ya, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan, gitu. Udah gitu aja. Jadi kalau Anda tidak menerimanya ya sudah deh, seperti itu. Ya, saya ulangi ya. Jadi bagaimana supaya hidup itu damai, hindari perdebatan, sampaikan kebaikan. Tapi begitu ada yang nggak terima, ya, loh mana bisa begitu? Ya, mana bisa begitu, Syekh? Gitu. Ya sudah, kita cukup menyampaikan di sini. Gitu. Jadi Syekhnya itu tidak dengan sekuat tenaga em, menjejalkan kebenaran, memaksakan kebenaran itu harus terima. Ya, jadinya kan debat. Gitu. Nah, audiensnya tadi tanya, oh begitu ya Syekh yang bertanya. Jadi menghindari perdebatan gitu. Tapi gimana Syekh kalau kita benar sedangkan yang mendebat kita itu salah gitu kan. Ya sudah, kita terima saja. Oh ya udah berarti Anda tidak bisa menerima kebenaran, ya sudah saya mengalah begitu. Gitu, begitu ya, paham? Ya udah saya mengalah gitu, Syekhnya mengalah. Nah, yang bertanya tadi malah nggak terima. Ya, Syekh nggak bisa begitu dong. Kan namanya juga dakwah gitu. Namanya juga dakwah. Masa ada yang marah-marah, nggak percaya, teriak-teriak, terus kita menerimanya begitu saja gitu. Apa jawabannya Syekh? Jawabannya Syekh, ya udah, ya udah kalau kamu nggak bisa dikasih tahu, ya udah terserah kamu. Gitu. Udah Syekhnya pergi. Paham nggak maksud saya? Jadi yang bertanya tadi kena jebakan debat gitu. Kena jebakan debat. Padahal dia bertanya, gimana sih supaya damai? Hindari perdebatan. Dianya malah debat. Seharusnya kalau kita bertanya, ya Syekh, gimana supaya hidupnya damai? Hindarilah perdebatan, meskipun kamu benar. Gitu. Harusnya apa yang kita jawab? Baik Syekh, terima kasih. Kan gitu. Enggak. Jadi orang itu bertanya, gimana biar damai? Dijawab Syekhnya, malah didebat. Ya udah, Syekhnya pergi. Ya udah, kalau kamu nggak bisa dikasih tahu ya, gitu. Ya, teman-teman, supaya bisa diterima ya, bisa dipahami ya, gitu. Nah, ya ini salah satu contohnya ya di surat An-Nisa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara itu dengan tutur kata yang benar. Qaulan sadidan. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi komunikasi itu tolong jangan disepelekan. Em,
Misalnya dalam rumah tangga, cerai, itu hanya masalah komunikasi gitu. Komunikasi itu jangan hanya, komunikasi itu adalah keseluruhan, ya. Apa yang digunakan Nabi Muhammad untuk berdakwah? Dulu belum ada WhatsApp, belum ada Instagram. Ya komunikasi, ya dengan etika seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, salah satu dalam berkomunikasi adalah korespondensi atau surat menyurat, ya, salah satu alatnya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi, surat menyurat itu adalah komunikasi dengan alat surat ditulis, ya. Jadi bisa mengandung pengertian perseorangan atau golongan. Surat itu adalah dari satu pihak, satu organisasi untuk disampaikan berita kepada pihak yang lain, ya. Surat itu apa berarti isinya? Penting untuk memperlancar tercapainya tujuan organisasi seperti itu. Nah, bentuk-bentuk komunikasi tertulis lainnya selain surat, memo, laporan, ya. Nah, menulis laporan atau pesan yang tertulis tadi ya, itu ada prinsip 7C, complete, ya, lengkap. Jadi nulis surat itu teman-teman ya, sekarang kan jarang banget. WhatsApp, ya, izin aja WhatsApp gitu di WA, udah, atau titip ke temennya udah. Sekarang tuh jarang sekali. Jadi tolong teman-teman pahami kembali. Menulis di atas kertas itu yang pertama harus lengkap. Gimana bisa lengkap? Tata bahasa, tata tulisnya. Supaya apa? Consistness, ringkas. Anda bicaranya lengkap tapi 7 halaman. Wow, capek banget baca suratnya. Ya, ringkas. Ya, consideration, pertimbangan, pertimbangan kebaikan, kaidah prinsip-prinsipnya tadi, konkret, real, nyata, sesuai perkembangan, sesuai fenomena, clear, jelas, ya, jangan bulat-bulat kayak bahasa kode, ya, jelas tujuannya apa, courtesy, sopan, baik, bahasa yang teratur, correct, dan itu benar bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu ya teman-teman. Bisa ya nulis surat, ya, meskipun nggak pernah. Oke, jadi fungsinya adalah eh, wakil dari penulis, kemudian suatu bahan pembukti juga. Kenapa? Karena itu tertulis, tercatat. Kalau sekarang kantor pos ya, misalnya, kantor pos itu kan kemudian punya historinya. Oh, ini lo kirim surat seperti itu. Kemudian pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut, alat pengukur kegiatan organisasi, dan juga sarana memperpendek jarak itu adalah fungsi secara abstrak gitu. Jadi dengan komunikasi surat. Oke, bagaimana syarat surat itu objektif? Ya, nggak boleh subjektif. Teman-teman coba aja untuk latihan ya, untuk latihan. Kalau Anda sedang jengkel, Anda sedang ada masalah, cobalah menulis di surat, curhat di kertas. Ya, bandingin daripada curhat ke temannya. Bandingin dengan curhat ke kertas, menulis. Kalau saya, kan saya memang terlatih menulis ya sejak SMA. Jadi saya bukan penulis, saya tidak punya buku, tapi diary saya kurang lebih ada 5 atau 6 buku gitu. Kadang nggak sempat nulis, tapi lebih sering nulisnya. Ya, jadi dengan menulis itu kalau saya ya teman-teman, yang saya dapatkan dari hasil curhat saya dengan menulis itu adalah hal yang positif. Yang kedua adalah solusi, gitu. Jadi berbeda dengan curhat kepada manusia. Yang pertama tuambah mangkel karena dikompori temannya, ya. Yang kedua itu sama sekali tidak mendapatkan obat, tidak mendapatkan solusi. Adanya wis tambah eh, apa? Marah malah tambah emosi, ya. Kenapa? Karena memang dengan menulis itu kita akan cenderung lebih objektif, teman-teman. Ya. Dan itu adalah salah satu keunggulan menulis. Jadi teman-teman bisa menulis dengan sabar, ya, semua curahkan. Nah, itu akan cenderung lebih objektif. Dan itu akan melatih kita lebih sistematis dalam menyusun, singkat, tidak bertele-tele. Ya, kenapa? Karena dalam menulis itu dipikir dulu. Kalau Anda nulis tanpa mikir, banyak yang harus distipo, dihapus. Tulis lagi, dihapus lagi, tulis lagi, disobek kertasnya ya. Ganti kertas, seperti itu.
Jadi teman-teman coba belajar menulis, menulis ya, tidak mencontoh. Mencontoh tuh coba bikin misalnya perjanjian surat. Nah, Anda tinggal mencontoh dari Google. Tapi yang saya maksud ini adalah menulis dari isi pikiran Anda, ya. Setiap Anda menulis tuh pasti berpikir dulu. Oke, jadi singkat tidak bertele-tele. Jelas apa yang tertulis dalam surat, ya, tentang apa. Isinya lengkap, sopan. Ya, dan kalau bisa, kalau memang Anda fokusnya di surat menyurat, maka wujud fisiknya itu dibuatlah yang baik, ya, kualitas kertasnya, bukan kertas hasil coretan mewarnai adik, ya, kertas, kemudian bentuk surat, ketikannya dan sebagainya. Nah, surat yang memenuhi syarat tadi, ya, maka itu penulisnya itu harus tahu. Ya, gimana sih kita biar bisa menulis surat yang benar? Maka penulis ini ada syaratnya. Yang pertama menguasai permasalahan, ya, menguasai permasalahan. Jadi kalau misalnya kita bicaranya tentang apa ya, misalnya tanah disita nih. Dia nulis curhat tidak terima dan sebagainya. Nah, kita kembalikan apakah Anda mengetahui permasalahannya? Tanah ini milik bapakmu atau bukan? Nggak tahu, gitu ya. Tanah ini apakah berdiri di asetnya negara atau bukan? Nah, tidak tahu lah. Berarti kan dia tidak menguasai permasalahan, ya. Yang kedua, menguasai bahasa tertulis. Nah, teman-teman, terutama Gen Z yang sangat jarang sekali menulis, ngertinya cuma WhatsApp, ya, sosial media. Mohon maaf nih, bahasanya itu kurang dilatih. Kurang dilatih. Betul loh. Ya, kalau saya dulu dari SMP SMA kan, saya punya HP SMA kalau nggak salah. Ya, itu lebih tertata orang-orang zaman dulu. Ya, kemudian yang ketiga memiliki pengetahuan tentang surat menyurat. Ya, macam surat apa aja menurut wujudnya, kan, kartu pos, warjat pos, surat bersampul, memorandum, ya, nota, telegram, surat pengantar, surat penghargaan, apalagi ya, ucapan terima kasih seperti itu. Menurut tujuan, ada pemberitahuan, perintah, permohonan atau permintaan ya, peringatan, surat panggilan, surat susulan, surat keputusan, surat laporan, surat perjanjian, surat penawaran, pesanan dan lain-lain. Dan semuanya ini harus terarsipkan ya, harus terarsipkan. Misal teman-teman punya saudara, orang tua memberikan wasiat, warisan, diterima, difoto, di-scan dan suratnya disimpan, diarsipkan gitu ya. Kemudian menurut sifat isi dan asalnya ada surat dinas, surat niaga, surat pribadi, kemudian masalah sosial ya. Menurut jumlah penerima ada surat biasa, surat edaran untuk umum, surat pengumuman untuk khalayak masyarakat keseluruhan. Menurut keamanan sangat rahasia, surat rahasia, surat biasa ya. Menurut urgensi ada yang buru-buru, sangat segera, ada yang biasa. Prosedurnya surat masuk, surat keluar. Teman-teman di organisasi harus paham ya. Surat masuk misalnya di HMJM misalnya. Ini ada permohonan dari himpunannya Unisri, himpunannya UNS, himpunan UMS, diarsipkan dan ada buku kecil itu isinya surat masuk, surat nomor sekian perihalnya apa, undangan seminar misalnya, eh, kapan di mana, seperti itu ditulis dalam satu buku. Jadi kalau suratnya hilang misalnya itu ada surat masuk. Nah, misalnya surat keluar apa? Surat tugas, menugaskan kepada A, B, C untuk menghadiri himpunan seminarnya, himpunan UNS, misalnya seperti itu. Ditulis itu surat nomor berapa, kapan, seperti itu. Ya, jadi ada penomoran surat juga loh teman-teman. Ya, kita sebenarnya kalau bicara surat itu kompleks kok, komplit. Ya, tapi itu memang harus, itu tidak ribet kok, memang harus. Ya, kalau saya ditanya sih dasarnya di Al-Baqarah ayat 282 ya. Tertib, nulis itu tertib, jelas, ada saksi seperti itu. Ya, menurut jangkauan nomor 8 ada surat intern, ada eksternal. Bahasa surat praktis ya, katanya sedikit tapi mudah dimengerti. Kemudian bahasa itu adalah sederhana, umum, bukan bahasa daerah, bahasa asing, bahasa yang sulit, bahasa Korea jangan ya. Oke, jadi ada gaya bahasa juga yang bisa teman-teman pelajari. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun surat itu ya? Ya, banyak sekali.
menentukan tujuannya, inventarisasi masalah-masalah, kemudian menyusun butir-butir poin tujuannya dan menguraikan, menjabarkan seperti itu. Jadi kalau menulis langsung banyak itu susah, teman-teman. Tulis dulu poinnya. Tulis dulu poinnya A, B, C apa, kemudian baru dijabarkan. Oke. Itu ya teman-teman. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya pengetikannya, keindahannya ya nggak sih? Kan kalau tulisannya jelek banget jadi susah dibaca. Oke. Ini ada bagian surat ya teman-teman. Nah, ada kepala surat itu biasanya kop. Apa itu ini maksud kop? Identitas. Jadi kalau Universitas Islam Batik Surakarta kan ada kopnya. Ya, itu berarti resmi. Tanggal surat yaitu tertanggalnya berapa gitu. Jadi kadang pengumuman permohonan apa, suratnya kapan, kok baru saya terima bulan ini. Ini udah surat 1 bulan yang lalu. Nah, itu bisa ditelusuri. Ini kemarin hilang kemana suratnya, kok nggak disampaikan gitu. Bahkan acaranya udah selesai, suratnya baru diterima. Ya, ada nomor surat, fungsinya adalah tertib. Ya, jadi petunjuk. Ini surat itu ada kode. Ini surat masuk, keluar, internal atau eksternal atau eh, kepada siapa yang bersangkutan. Itu ada kodenya, ya. Kemudian ada perihalnya apa? Surat permohonan, surat izin, surat permohonan sponsorship seperti itu. Alamat kepada siapa, ya. Nah, sedikit saja ya teman-teman. Kemarin kita membedakan antara personal dengan organisasi. Kemarin kebetulan saya ke WR 1 misalnya. Kepada Bapak Pramono Hadi, Wakil Rektor 1 Uniba. Permohonannya adalah donasi. Contoh aja ya, untuk apa ini? Buka puasa ya misalnya atau santunan anak yatim. Kemudian saya dipanggil, Bu Raisa, ini suratnya untuk acara apa? Untuk acara sosial, buka puasa, santunan anak yatim. Anda ini mintanya ke instansi Uniba atau ke saya? Ya ke Pak Pram, ke WR 1-nya. Oh bukan, kalau kepada saya jangan bawa-bawa wakil rektor 1, langsung nama saja gitu. Tapi kalau itu suatu instansi, misalnya sponsor acara wisuda, acara milad dies natalis kampus misalnya ya, wakil rektor lah itu boleh. Tapi kalau pribadi itu ya pribadi kepada Bapak Dr. Pramono Hadi di tempat begitu ya. Jangan dibawa-bawa dosen Uniba atau wakil rektor Uniba seperti itu jangan. Jadi ini ke kampus, ke instansi atau ke personal. Itu alamatnya ya. Oke, salam pembuka. Oke, kemudian ada isi surat. Perihal kegiatan apa yang dilakukan pada tulis hari, tempat, tujuan atau peserta, partisipan. Nah, setelah itu disampaikan, kami ingin mengajukan permohonan bantuan dana dan seterusnya, seperti itu ya. Kemudian penutup. Ya, kemudian nama jabatan, siapa yang tanda tangan, ketuanya himpunan atau bagaimana, dan berikan tembusan jika diperlukan. Tembusan itu misalnya perlu pinjam apa sound system tadi, suratnya kan kepada rektor ya, kepada bagian aset, tapi kemudian tembusannya ya kepada aset, kepada humas kalau butuh kamera dan seterusnya, ya. Nah, kalau saya sih udah biasa banget itu. Jadi teman-teman harus sudah familiar ya dengan surat. Oke, pedoman dalam menyusun surat ya, didikte, melatinkan, transkripsi, mengetik, mengoreksi ya. Tuh, oke. Cukup sampai di sini. Kalau format itu macam-macam, tapi kurang lebih ya seperti ini. Kan ada yang bisa biasanya di kiri semua atau kepadanya menjorok ke tengah. Nah, itu bebas sih. Yang jelas harus rapi dan teratur ya. Ini surat resmi seperti ini. Bentuk lurus ya atau modified. Oke, dan seterusnya. Begitu ya, teman-teman. Jadi korespondensi surat menyurat itu salah satu komunikasi resmi yang menggunakan alat yaitu surat. Oke, penting banget. Apalagi organisasi atau kantor, ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau perihal revisi pesan bisnis, tuh, ini nanti bisa dipahami ya kalau teman-teman sudah berpengalaman. Oke, jadi pesan itu kan ada revisinya.
Oke, jadi itu perlu diedit. Nah, gimana sih supaya kita tahu revisinya apa saja? Yaitulah perlunya ada komunikasi. Jadi kalau saya kan ada atasan saya langsung itu saya minta koreksi sebelum saya ajukan ke rektor. Seperti itu. Ya, teman-teman. Oke, cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.